Oke, hari ini saya akan menjelaskan aplikasi penyewa dan beberapa improvement yang ada di aplikasi khusus rental owner gitu. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan aplikasi khusus penyewanya dulu gitu ya. Nah, ini secara halaman pertama atau welcome screen-nya sama seperti yang ada di fitur di aplikasinya rental owner seperti ini, itu sama percis ya. Misalkan untuk daftar sama juga, cuma ini ditambahin ini doang sesuai dengan arahan dari Om John. Terus secara alur juga sama ya, masukin email nantinya, terus sign in, terus verifikasi, terus masuk ke sini, lalu masuk ke sini gitu ya. Untuk login juga sama, ada perubahan sedikit seperti ini. Nah ini kali ya. Nah, seperti itu. Itu untuk autentifikasi. Nah, seperti biasa saya akan menerangkan fiturnya itu dari kiri ke kanan berdasarkan navigasinya gitu. Nah, ini kan yang paling kiri adalah setting. Jadi kita mulai dari setting dulu. Nah, untuk fitur setting di aplikasi penyewa sama persis untuk beberapa bagian di aplikasi khusus rental owner gitu. Bisa dilihat di sini ada profile gitu ya, ada ubah email, ada ubah password. Ini nggak usah saya jelaskan karena secara tampilan dan fitur dan penggunaan sama. Cuman yang berbeda adalah ada fitur KTP, SIM, dan setting sosial media gitu. Kita lihat dulu yang KTP dan SIM. Nah, di sini khusus untuk mengupload foto KTP gitu. Kalau misalkan yang sudah diupload akan dimunculkan di sini nih si KTP-nya, atau misalkan SIM atau apa, akan nampil seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan belum diupload akan seperti ini, seperti yang di bawah gitu, akan menampilkan placeholder gitu. Dan ada warning di sini untuk untuk si penyewa agar dia baca gitu ya, peraturan terkait pergantian KTP dan SIM ini gitu ya. Jadi ganti KTP tidak dapat dilakukan pada saat ada kendaraan yang sedang disewa gitu. Jadi kalau misalkan sedang nyewa mobil, dia nggak bisa ganti KTP gitu, demi menjaga keamanan tentunya. Terus ada sosial media nih. Nah, di sosial media ini tentunya untuk nambahin link sosial media dia gitu. Untuk surfing datanya seperti ini, surfing data sosial media seperti ini. Misalkan dia punya Instagram, terus username-nya ini, dia punya Facebook, username-nya ini gitu ya. Untuk nambahin link baru tinggal ditambahin yang ini nih, di tab. Nah, akan muncul seperti ini. Kita pertama kali bakalan disuruh pilih platform. Jadi tinggal dipilih. Nah, ini tinggal kita lihat ya, ada sosial media yang kita sediakan. Ada Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, dan YouTube gitu. Tinggal klik pilih, misalkan akan kembali ke sini, nanti bakalan muncul di sini nantinya Facebook gitu di sini. Terus tinggal kita masukkan username tanpa add gitu. Kalau misalkan sudah selesai, tinggal di klik bukan di klik ya, tinggal di tab ininya simbol checklist gitu. Nanti bakalan nambah sosial media yang baru di sini di bawahnya gitu. Ini untuk pengaturan logout, nggak usah kita jelaskan, itu sudah self explanatory. Nah, ini untuk tampilan home-nya seperti ini. Saya akan jelaskan dari ini dulu ya, karena harus runut. Saya jelaskan dari fitur selanjutnya adalah fitur list rental owner. Jadi tinggal tap, sini akan muncul beberapa rental owner yang tersedia ya. Ada juga yang terdekat dengan lokasi gitu ya, dengan lokasi device tentunya. Terus ada juga yang tersedia gitu. Ini untuk keseluruhan gitu. Dan sini ada keterangan-keterangan atau beberapa summary ya, ada nama, terus ada jam operasional, ada keterangan buka atau tutup. Misalkan ini kan ada
Maestro rental, dia tutup. Ini untuk menentukan status buka atau tutupnya. Untuk fitur ini ada juga pendetailannya, tinggal di tab. Misalkan saya pilih bubat gitu ya, pilih bubat car rental gitu, nanti akan muncul seperti ini. Ada beberapa summary ya. Pertama pasti sudah jelas nama rentallernya apa, terus alamat dia di mana, terus kontak, terus jam operasional dan status, dan juga ada ini map, tata letak di mana dia berada gitu. Dan juga ada kendaraan yang tersedia gitu. Oh, di bubat car rental ini ada motor Aerox, ada CX-8 gitu ya. Jadi si user nantinya bisa milih kendaraan berdasarkan rentallernya gitu. Karena kan kalau misalkan sudah 1-2 kali merental kan pengennya di tempat rental yang sama gitu. Karena kan sudah terpercaya. Kayak gini lah. Ini untuk fitur list rental owner. Nah, yang sekarang adalah kita masuk ke home. Nah, di home ini khusus untuk menampilkan data-data kendaraan yang ada gitu ya. Ada juga kendaraan yang terpopuler, ada juga kendaraan yang terbaru gitu. Ini yang terpopuler ini bisa di slide ke kiri atau ke kanan. Untuk yang terbaru bisa kita slide ke atas atau ke bawah gitu. Ini bisa kita lihat detailnya juga gitu ya. Tinggal di tab, misalkan saya pilih yang Mazda CX-8, tinggal kita tab. Nah, ini akan muncul, ini sama persis seperti yang ada di fitur aplikasi khusus rental owner untuk beberapa bagian. Misalkan di sini summary-nya sama, terus rinciannya sama, fitur juga sama. Nah, yang berbeda adalah ada keterangan siapa pemilik dari mobil ini. Mobil ini kan yang punya adalah bubat car rental gitu. Jadi di sini dicantumin si pemilik dan lokasi dan beberapa detailingnya gitu. Terus juga ada kendaraan serupa gitu. Supaya nanti kalau misalkan dia sukanya membeli SUV gitu ya, dia bisa milih di sini nih, di kendaraan yang serupa. Karena kan ini CX-8 kan SUV masuknya. Nah, akan nampil di kendaraan serupa akan menampilkan kendaraan yang tipe bodinya sama gitu. Terus juga kita bisa lihat detailnya seperti apa. Ini untuk rating juga sama. Terus untuk yang ini, untuk yang pemilik mobil juga bisa kita lihat detailnya gitu. Kalau di sini ini untuk fitur home. Nah, sekarang kita masuk ke cart. Ini saya gak tahu terminologinya, tapi ini fungsinya untuk menampilkan kendaraan yang kita sewa gitu. Jadi ada historinya, ada yang aktif, ada yang baru gitu. Kita tampilkan di sini gitu ya. Ini misalkan Yamaha XSR 150 sudah selesai, misalkan Honda Scoopy sedang aktif, sedang dia pakai. Terus Kawasaki Ninja baru nih, berarti dia sedang mengajukan permohonan sewa, tapi belum di survei oleh pihak rental ownernya gitu. Di sini juga kita bisa filterinnya, misalkan pengen lihat yang baru doang, bakal ada data sewaan yang baru doang, atau yang aktif doang, atau yang sudah selesai gitu ya. Di sini juga kita bisa lihat detailing penyewaannya seperti apa. Misalkan yang ini akan seperti ini tampilannya. Jadi kita tuh pernah nyewa kendaraan ini Mazda CX-8 gitu ya, dari sewanya 3 hari gitu ya, sisanya 0 hari kan sudah habis, sudah selesai. Sini ada statusnya, terus ada total bayar berapa gitu ya, terus pemilik rental gitu ya, summary gini sama ininya sekalian sama mapnya gitu. Kenapa ditampilin map di sini lokasi bubat car rental ini? Karena nantinya kan mungkin aja si penyewa akan ngebalikin mobilnya ke rental gitu. Nah, untuk map-map yang ada ditampilkan seperti ini, saya punya rencana untuk mengintegrasikan
dengan aplikasi navigasi kayak misalkan Google Maps atau misalkan Waze. Kenapa tidak kita build in aja gitu ya fitur navigasinya? Itu ada hubungannya dengan masalah cost. Karena kan untuk bikin aplikasi yang ada fitur navigasi agak lumayan ya. Jadi kalau misalkan ada alternatif ya kenapa enggak kita pakai yang alternatif aja dulu gitu. Toh secara fungsional juga sudah sangat memenuhi gitu. Ini untuk fitur card seperti ini cukup lah. Terus ada notifikasi. Dan di notifikasi ini enggak menampilkan notifikasi yang macam-macam. Untuk sementara ini akan menampilkan notifikasi bahwa permohonan kita itu disetujui atau tidak gitu. Ini sebagai contoh, misalkan kita pernah nyewa ke Abigail ternyata disetujui gitu ya. Atau misalkan terus kita menyewa ke Pramuwaksito dan ternyata kita itu ditolak gitu. Seperti ini dulu untuk sementara. Nah, untuk notifikasi ini sebenarnya bisa kita pakai untuk fitur atau sarana untuk blasting. Jadi baik yang aplikasi penyewa ataupun rental owner bisa nih fitur notifikasi kita pakai untuk blastingan gitu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kalau kita misalkan pengen nyewa sebuah kendaraan gitu. Tinggal masuk ke home. Nah, di home ini tinggal pilih kendaraan yang mana gitu ya. Misalkan saya pilih yang Mazda CX-8 ini. Nah, di sini kan kita lihat detail-detailnya tuh. Itunya harga sewanya berapa per harinya, gini gitu ya. Tinggal tap di sini nih. Nah, sewa sekarang. Tinggal kita tap, akan masuk ke sini gitu ya. Ke screen yang ini. Di sini juga user harus baca ini nih, baca warningnya gitu. Mohon baca dengan cermat persyaratan rental yang diberikan oleh rental owner atau admin rental gitu. Persyaratan rental dari Bubatka Rental gitu. Karena kan kebetulan ini kita menyewa dari Bubatka Rental gitu ya. Dia tuh punya SK seperti ini. Buah foto KTP, bersedia menyalakan tracking gitu ya, bersedia kami supply ke rumah. Terus si penyewa wajib memasukkan durasi penyewaan gitu ya. Ini ada tambah untuk menambah jumlah hari dan ini ada icon kurang untuk mengurangi jumlah hari gitu. Secara default ini 1 hari. Nah, kalau silakan sudah selesai, semua peraturannya dia sudah menyanggupi, tinggal lanjut. Dan di sini ada detailing lagi gitu ya. Di sini Anda akan menyewa Mazda CX-8 gitu dengan durasi sewaan 3 hari. Nah, ini tanggal pengembalian sebenarnya harusnya tidak dicantumkan di sini, Om. Mohon maaf, salah Jadi harusnya tanggal pengembalian diatur oleh pihak rental owner gitu. Atau sesuai dengan tanggal berapa dia disetujui. Misalkan ini sewanya permohonannya tanggal 10, ternyata disetujui tanggal 11 gitu. Berarti kan tanggal pengembaliannya adalah tanggal 15 kalau misalkan dia si penyewanya nyewa selama 3 hari gitu. Terus kita pilih lokasi pengantaran. Misalkan saya pilihnya di ini nih, di daerah Dago Pakar. Terus ada input atau form untuk masukkan catatan terkait lokasi pengantaran dan catatan tambahan. Nah, catatan terkait lokasi pengantaran ini fungsinya untuk memberikan detail kepada pengantar nantinya terkait lokasinya gitu ya. Karena kan Google Maps kadang-kadang suka aneh gitu ya, menunjukin arahnya, jadi kayak tinggal masukin arahan. Misalkan saya misalkan gini, saya tinggal di Gang 1 ya, tinggal masuk misalkan. Nah, atau catatan itu untuk catatan lokasi gitu. Jadi untuk memperjelas lokasi pengantaran. Nah, catatan tambahan itu untuk request sesuatu. Misalkan saya pengen nambahin fitur child seat gitu, tinggal dimasukin ke sini. Saya pengen A, pengen B, pengen C, tinggal masukin. Nah, kalau misalkan si penyewa sudah setuju, sudah deal, sudah merasa pas nih, sudah cocok untuk menyewa, tinggal tap ini, tombol yang ini gitu ya, setuju dan mulai sewa.
kita tap, nah akan muncul pop up seperti ini. Izin sewa berhasil dikirim. Ini bukan izin tapi permohonan sewa berhasil dikirim gitu. Terus tinggal tap ini. Dan ada juga ini catatan dari kita gitu ya. Tunggu pihak rental owner untuk mengkonfirmasi permohonan Anda. Nanti pihak rental akan menghubungimu gitu. Itu memberikan perintah kepada penyewa gitu. Karena kan kalau misalkan izin sewa, karena kan kalau cuman permohonan sewa berhasil dikirim itu kan bakalan bikin bingung gitu. Dia tuh pengen harus ngapain lagi, kita tuh harus apa lagi gitu kan, jadinya bingung. Biar gak bingung kita jelasin di sana gitu. Terus tinggal tap yang ini. Oke, saya mengerti. Akan meredirect ke daftar sewa ini atau ke shopping cart ini gitu ya. Tapi di bagian yang baru gitu. Dia akan masuk ke sini gitu. Oke, itu untuk aplikasi khusus penyewa, seperti itu kira-kira untuk aplikasi khusus penyewa gitu. Nah, saya rasa sudah cukup untuk aplikasi khusus penyewa. Sekarang saya akan ngebahas improvement yang ada di rentaler gitu ya. Nah, di rental ini yang saya tambahkan kemarin tuh cuman untuk namahin beberapa perubahan saat mensurvei permohonan sewa yang baru masuk gitu. Misalkan ini nih Ahmed Danes kan kemarin cuma nampilin segini doang nih, ininya doang, terus kendaraan yang dia sewa totalnya berapa, terus sosial media, terus kontak, KTP dan SIM gitu-gitu. Nah, sekarang saya tambahin lokasi pengantaran gitu ya, karena kan sudah jelas butuh ada catatan juga, catatan lokasi dan catatan sewaan gitu. Dan juga tombol ini saya di redesign, kemudian kan agak aneh gitu ya desainnya. Sekarang saya ganti jadi seperti ini, seperti itu. Kalau misalkan si pemilik rentalnya sudah oke lah, cocok nih, tinggal tap setuju, akan muncul seperti ini gitu. Baru dia akan masuk ke sini, ke daftar penyewa aktif. Nanti si yang baru disetujui akan tampil juga di sini gitu. Nah, untuk kalau misalkan saya ini orangnya kayaknya orang-orang gak bener nih gitu ya, saya tolak akan muncul seperti ini gitu. Nah, kalau yang ditolak gak akan muncul di mana-mana gitu. Kalau yang ditolak mah gak akan muncul di semua, gak akan muncul di yang baru apalagi gitu ya, ataupun selesai gak akan muncul gitu. Oke, itu untuk improvement yang sekarang seperti itu. Tidak terlalu wah menurut saya mah. Jadi seperti ini dulu aja improvement untuk sekarang mah. Berbicara untuk janji kita untuk wawancara dengan pos rental, saya coba untuk diskusikan dulu dengan Eja, Om, karena Eja kan saya lihat tidak aktif di grup, mungkin karena dia sibuk atau apa, atau mungkin chat grupnya ketutup sama chat grup yang lain mungkin, atau sama pacar dia. Saya coba untuk diskusikan lah. Nanti kalau misalkan saya sama Eja sudah deal, saya keluarin ke Om, atau misalkan kalau aja gak bisa saya sendiri sama Om aja yang wawancara. Saya rasa ini sudah cukup ya presentasinya. Semua fitur-fitur baik dari aplikasi khusus penyewa dan rental owner sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih sudah nonton video yang cukup panjang ini. Sudah 18 menit, lumayan nih, makan kuota 10-20 MB. Oke, thank you Om, thank you Ja. Fortis Fortuna Adufat.